Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat dari pergerakan 6 saham ya, di mana saham-saham ini mungkin ada seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu yang sudah kita lihat, dan saya ingin melihat pergerakannya hari ini ya. Oke, sebelum kita menuju ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, dan untuk kalian yang baru belajar atau baru terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian playlist ya, masuk ke channel saya dan kemudian klik bagian playlist di sini dan kalian cari di playlist itu dengan judul saham ya. Di situ sudah saya rangkum semua materi dari nol ya, dari bagaimana kita menentukan support resisten, risk reward dan money management juga ada di situ. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp bisa gabung sama kami ya di sini aja. Di bagian ini bannernya ini ada join grup WA. Di situ kita bisa join dan semuanya itu gratis ya, gratis. Kita bisa diskusi bareng-bareng di situ, menanyakan atau berdiskusi tentang saham-saham menarik ke depannya. Oke, jadi lanjut aja. Untuk yang pertama yang kita lihat adalah IHSG ya, di mana di sini prediksi saya agak meleset, di mana tadi atau tadi pagi saya buat video untuk mengawali sebelum open market, saya prediksi bahwa bisa seperti pola-pola sebelumnya ketika hijau dan kemudian akan koreksi. Ternyata hari ini dia menguat ya, menguat plus 0,45%, semakin menjauh dari garis MA5-nya di sini. Bahkan ekornya pun menjauh dari garis MA5-nya ya. Sini garis hijaunya adalah MA5 ya, di mana hari ini dia harga opennya di harga 7.122 dan closingnya dan di harga terendahnya adalah 7.060 ya, 7.060 dan closingnya di harga berapa itu? Oh, harga terendahnya 7.110 ya, terendahnya 7.110 dan harga tertingginya adalah 7.148 dan itu juga jadi harga penutupannya hari ini ya. Oke, berarti IHSG menguat dan kita lihat apakah berpengaruh kepada 6 saham yang ingin saya lihat ini. Oke, langsung aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham KAF. Oke, ternyata KAF hari ini malah minus ya, di mana dia minus 0,87%, di mana harusnya KAF ini termasuk saham LQ45 ya, harusnya dia naik ya. Iya nggak ya? Coba saya cek dulu. Oh, ternyata yang masuk saham LQ45 itu KLBF ya, bukan KAF ya. Oke. Jadi seperti ini ya untuk KAF saat ini berarti dia masih bergerak stagnan di area sini ya, di area sini, di mana area ini juga kalau bisa kalian di bawah sini area dengan batas 1690 dan batas bawahnya ini saya hilangkan aja. Dan batas bawahnya adalah 1560 di mana itu adalah area support resisten sebelumnya di sini ya. Di sini ada support, di sini ada resisten, dan di sini saya gabungkan aja. Jadi dengan bisa dibilang adalah area yang cukup besar di sini. Tapi di sini kalau kita lihat sendiri, KAF masih stabil, masih terus bergerak di atas sini dan nggak naik ya. Jadi di sini transaksinya benar-benar kecil untuk saham KAF ini. Jadi saran saya kita tunggu aja nanti sampai muncul volume yang besar ya. Tapi kalau sekarang kita lihat, kalau kita masuk sekarang untuk kita berharap suatu saat nanti dia ada lonjakan yang besar, misal di sini kita masuk di harga 1715 ya penutupan hari ini, dengan harapan kita yang pertama adalah resistennya di sini ya. Di tertinggi di candle ini sebelumnya di harga 1850 dengan persentase cut loss kita 9,62%, satu titik di bawah area sini. Jadi di harga cut loss adalah 1550 ya. Dengan resisten kita di harga 1850 itu adalah resisten terdekatnya di sini. Dengan persentase 7,87% itu adalah resisten pertama bisa kita pertimbangkan. Dan resisten selanjutnya adalah di bawah garis MA50-nya ini di harga 1985. Dan resisten selanjutnya di sini ya. Di sini aja sekalian di harga 2110 ya, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya di sini. Oke, di sini adalah area support resisten sebelumnya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau masuk sekarang masih kurang menarik ya. Mending cari saham yang lain aja yang bergerak atau volatilitasnya lebih agresif ya dibandingkan ini. Jadi bisa aja kita masuk sekarang, tapi nanti lama sampai area resisten. Jadi dia akan bergerak di sini terus, sideways terus, karena bisa dibilang dari volume ini setelah transaksi di sini, jadi dari selesai ini
sampai sini ya batasnya, sampai sinilah selesai ini, dan kemudian dia nge-breakdown dan kemudian sepi ya, dari volumenya ini kecil terus. Dimana sebelumnya ada lonjakan-lonjakan seperti ini, kemudian setelah dia breakdown di sini, turun di sini, dan kemudian nge-reject lagi di sini transaksinya benar-benar nggak ada. Nah, jadi kurang menarik ya untuk ditradingkan. Jadi bisa aja masuk, tapi masih aman, bakal lama terusnya. Tetapi itu tadi, kita untuk profitnya juga lama. Mungkin butuh waktu berapa lama dulu baru sampai ke resisten-resisten ini. Karena bisa dibilang ini masih sepi ya untuk saat ini. Belum ada pemainnya di sini, atau belum dimasukin bandar ya untuk saham KF ini. Oke, jadi seperti itu ya saran saya, untuk bisa cari aja saham yang lain dulu. Dimana sendiri kalau dari trennya sendiri saham ini masih kuat ya, downtrendnya masih kuat. Di sini ada resisten tren downtrendnya garis biru ini ya. Dan kemudian kalau dari trennya sendiri dari menggunakan garis MA di sini masih strong juga downtrendnya, di mana garis MA 50 berada di bawah garis MA 200, dan candle-candle juga di sini masih jauh, sangat jauh jaraknya dari MA 50-nya. Ya, MA 50 adalah yang warna hijau ini ya. Oke, seperti itu. Kalau dari RS-nya juga dia berada di bawah area 30 ya. Oke, jadi dia mainnya bukan di tengah-tengah ini, bukan di atas area 30, tapi malah mainnya sekarang bermainnya di bawah area 30 ini. Oke, seperti itu untuk KAF. Selanjutnya kita cari saham ENRG. Oke, NRG ini kalau kita lihat ternyata hari ini dia terbentuk pola inverted hammer ya. Oke, berarti menarik ya, di mana dia di sini sudah nge-breakout, istilahnya di sini adalah area resistance sebelumnya, dan di sini sempat menjadi area retest untuk jadi support walaupun di breakdown lagi. Dan di sini tertahan untuk beberapa kali jadi area resisten, tetapi hari ini ternyata dia closingnya membentuk pola inverted hammer dan sudah breakout dari area resisten ini, area support resisten sebelumnya, di mana batas atasnya adalah 171 dan batas bawahnya ada 164, dan hari ini dia closing di harga 175 ya. Oke, coba kita lihat. Misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 175, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten sebelumnya di sini, di mana ini area rejection sebelumnya di harga 200 ya, di harga 200 dengan persentase 14,29%, dengan cut loss kita, persentase cut loss kita saya maksimalkan aja di sini ya, di bawah garis MA 50-nya sekalian, karena nanggung kalau cuma di sini. Kalau cuma di sini itu masih ada garis MA 50. Jadi kalau dia turun di sini seperti ini ya. Ketika dia turun masih tertahan di garis MA 50-nya. Jadi di sini saya maksimalkan aja untuk cut loss-nya di bawah garis MA 50-nya aja sekalian di harga 151 ya. Dengan persentase 13,71%. Berarti bisa dibilang ini hampir 1:1 ya, cuman agak lebih tinggi take profitnya, cuman ya nggak masalah sebenarnya di sini. Nah, di sini juga apanya istilahnya keunggulannya, di mana kalau di sini kan dia trennya udah naik ya, di sini sudah terbentuk pola golden cross dan kita jadikan MA 50-nya untuk jadikan wilayah cut loss-nya. Nah, lama-kelamaan cut loss kita itu akan semakin menipis ya, di mana nanti ternyata dia masih bergerak sideways seperti ini. Misal seperti ini ya. Dan lama-lama candle sampai ke sini. Jadi di sini misal kita pasang, oke, di sini misal kita tadi masuk di harga ini, dan cut loss sebelumnya kan di harga 151, di mana di sini adalah garis MA 50-nya. Nah, tapi lama-kelamaan cut loss kita akan berkurang ya, akar di sini. Di mana garis MA 50-nya akan semakin naik ya. Ya, semakin naik seperti jadi persentase cut loss kita di 13%, jadi cuma sekitar tinggal 7,3% dengan resisten kita masih sama ya, sekitar 14,29%. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai menarik, dan di sini juga dari RS-nya juga dia sudah mantul ya, sudah mantul dari area 50 dan sudah terbentuk pola golden cross juga, di mana dia sudah memotong garis kuningnya. Dan apakah dia akan sampai ke resisten RSI selanjutnya di sini di area 93, di mana kalau kita lihat di area 93 ini adalah di sini ya, di harga tertingginya sebelumnya di harga 200. Jadi ada mungkin dia kalau sampai ke sana dari RSI dia akan menyentuh harga 200-nya ini. Dan ada kemungkinan juga akan lanjut breakout ya, karena trennya di sini dia masih atau sudah terbentuk pola uptrend ya, di mana ada pola reversal dan didukung juga dengan pola golden cross dari garis MA 50 dan MA 200-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa masuk sekarang di harga closing kemarin, di mana sudah menarik dari volume juga sudah cukup besar, di mana hari ini lebih besar dari sebelumnya ya, dan sudah terbentuk pola inverted hammer dan trennya juga bagus, dan kita membatasi cut loss kita di bawah garis MA 50-nya sekalian aja. Jadi di bawah, ketika dia bergerak turun lagi dari atau ngejebol MA 50-nya, ada kemungkinan indikasinya dia masih akan lanjut downtrend lagi, atau merubah trennya yang sudah terbentuk golden cross akan berubah menjadi dead cross lagi. Karena kalau candle bergerak di garis MA 50 dan ngejebol lagi garis MA 200-nya,
ada kemungkinan garis MA50-nya akan kembali menunjuk lagi ke bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat saham BRMS. Oke, di sini BRMS ternyata dia sudah di closingnya ternyata breakout lagi ya. Di sini dia breakout dari area 214 ya, dari harga 214, di mana harga 214 itu saya tunjukkan aja. 214 itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Di sini resisten, dan kemudian hari ini di breakout ya. Oke, di sini. Sebelumnya juga di sini ketika di candle yang ini dia juga closingnya di harga 200, oh 214 ya, 214 berarti masih setara ya dengan ini dengan resistennya, dan kemudian hari ini dia volume bisa dibilang sama, masih besar juga, tapi masih lebih besar dengan volume waktu dia di candle ini kemarin. Dan kita lihat juga dia di sini closingnya di harga 216 dengan resistennya di 214, berarti dia bisa dibilang sudah breakout ya. Coba kita lihat, kita akan cari resisten selanjutnya. Coba kita cari pola-pola yang lampau. Oke, mungkin sini ya, di sini dimana ini adalah area sebelumnya ada area resisten di sini juga menjadi area resisten, di sini juga resisten, dan di sini menjadi area resisten kembali. Oke, jadi area yang bisa kita pertimbangkan selanjutnya adalah di harga 240 ya. Jadi misal kita buy on breakout di sini, kita beli di harga 2000 berapa itu? Di harga 2014 ya, harga 2016 ya closingan hari ini, dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 212, maaf ya. Tadi anggap aja tadi kita beli buy on breakout di harga closing hari ini di harga 216. Dengan cut loss kita satu tick aja di bawah garis atau di bawah harga 214, misal di harga 212, dengan persentase cut loss kita adalah 1,85%. Dan resisten kita di harga ini di harga 240 ya, dengan persentase 11,11%. Jadi bisa dibilang ini bagus ya. Oke. Kenapa kalau kita cut loss-nya di sini itu udah terlalu lebar ya di sini. Jadi kita cut loss-nya di sini aja. Satu tick aja di bawah area sini di harga 212. Jadi kalau nanti tanpa dengan jebol area sini, kita lihat aja nanti di area sini apa yang terjadi. Apakah di sini dia kembali mantul ataukah lanjut turun dan menjemput garis MA50-nya ini. Coba kalau dari area sini-nya dia bisa dibilang ini saya hapus saja. Oke, jadi ada kemungkinan dia di sini masih tertahan di area 30 ya. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga dia akan sampai ke area resisten selanjutnya di area di harga 82 ya. Oke, kalau dia sampai ke atas ini ke area 82, ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 240 ya untuk saham BRMS ini. Oke, tentunya di sini kita bisa tetap masuk ya, termasuk dengan menggunakan metode buy on breakout dengan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 214. Kalau bergerak turun dari 214, kita bisa keluar dulu dan kita lihat lagi di area sini, di mana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke, atau ini saya langsungkan lagi aja ya di sini. Ya, di sini ya. Di sini lebih cantik ya. Nah, di sini di mana saya buatkan adalah area batas atasnya adalah harga 194 dengan batas bawahnya adalah 190 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham yang fenomenal dan sudah mulai bergerak ya. Saham Unilever. Oke, Unilever ini dia ternyata sudah menarik ya. Dimana ketika di sini saya buatkan area ini kemarin, area dengan batas atas 3.560 dan batas bawahnya ada 3.500, dimana itu sebelumnya adalah area resisten dan support selanjutnya ya di sini. Di sini menjadi area resisten dan kemudian reject, kemudian di breakout lagi di sini dan kemudian retest di sini dan naik, kemudian sempat di breakdown lagi di sini tapi kembali masuk ya, masih tertahan di MA50-nya dan naik, dan kemudian dia retest lagi ke sini. Retest lagi ke sini. Jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan dan ternyata benar ya. Ketika dia sampai di sini dia sempat nge-breakdown ya. Nge-breakdown dan tertahan menjadi area resisten dan kemudian sudah di breakout ya.
breakout di sini di candle ini dengan volume yang cukup besar masih tertahan di bawah garis MA 50-nya dan kemudian dia retest dan volume retestnya itu lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya ya di sini retest dan kemudian hari ini tanggal 5 April ini dia kembali mantul ya, dia naik sekitar 3,08% ya. Oke, jadi di sini sudah mulai menarik ya untuk saham Unilever ini sudah mulai ada indikasi dia akan membentuk pola reversalnya di mana di sini juga saya sudah membuatkan support uptrendnya di mana lowernya semakin lama semakin tinggi ya. Di sini lowernya semakin tinggi, sudah terbentuk lower high, di sini juga terbentuk lagi lower high-nya. Oke, misal kita masuk di harga closingan hari ini di harga 3.680 di sini. Dengan cut loss kita buat aja di bawah area sini di mana misal kita 1 tick atau 2 tick di bawah area sini di harga 3.480 dengan persentase cut loss kita 5,43% dan resisten harapan kita dia bisa sampai ke harga 4.050 ya, di mana itu adalah area support sebelumnya dengan persentase take profit kita 10,33%. Oke, di sini juga kalau dari RSI-nya dia baru aja retest area 50 ya, bisa kita lihat di sini di mana dia nge-breakout dan kemudian retest dan kemudian kembali mantul lagi ke atas. Oke, jadi sudah mulai menarik ya Unilevernya, sudah mulai ada pergeliatan, jadi sudah mulai ada perlawanan dari tekanan jual terus-menerus dan sekarang sudah muncul buyer yang ingin menaikkan harga saham Unilever ini. Oke, kita lihat aja apakah dia mampu menembus ini area resisten 4050 ini dan mampu juga menembus garis MA 200 yang ada di atas ini atau enggak ya. Kalau dia sudah mampu menembus MA 200 ini kemungkinan dia benar-benar sudah akan menarik ya, dimana kalau candle-candle bergerak di atas garis MA 200 maka garis MA 50 akan mengikuti pergerakan candle dan akan membentuk pola atau membentuk garis atas seperti ini ya, dia akan lama-lama ke atas seperti ini dan akan memotong garis MA 200-nya dan akan membentuk pola golden cross di mana di situ sudah terkonfirmasi bahwa saham ini akan bergerak uptrend. Oke, seperti itu kita tunggu aja momentumnya saham Unilever ini seperti apa ya. Dan sekarang juga sudah bisa mulai kita mainkan ya saham Unilever ini. Sudah waktunya kita mulai melirik saham Unilever ini. Oke, selanjutnya ada saham DMMX. Oke, saham DMMX ini masih bergerak konsolidasi ya di area sini dan terus-menerus masih di sini dan kemudian hari ini dia naik sekitar 2,70% ya di harga penutupan hari ini adalah di harga 1.710 ya hari ini. Ya, seperti itu. Misal kalau mau masuk di sini juga sudah bisa ya, sudah bisa di mana volumenya sendiri bisa kita lihat sudah bagus, sudah besar dan sudah melewati garis MA 50 dan sudah lebih besar dibandingkan dengan volume sebelumnya ya. Oke, misalnya kita masuk di harga 1.710 dan batasan cut loss kita di bawah satu tick aja di bawah area sini, di mana batas bawahnya adalah 1.630, kita cut lossnya aja di harga 1.615 aja. Dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten ini di harga 1970 di mana itu adalah area rejection sebelumnya ketika dia reject dan kemudian retest di area sini dan kemudian kembali reject lagi, berarti itu adalah area resisten ya. Kalau dari area sendiri dia ada indikasi mau menuju area 50 di sini. Nah, apakah dia nanti sampai area 50 itu di breakout ataukah dia akan reject kembali dan kembali turun seperti sebelumnya di sini ketika mau mendekati area 50 dan kemudian kembali turun lagi. Oke, kita lihat aja, kita tunggu momentumnya ya tentunya. Kalau kita masuk di sini kalian bebas ya, bebas mau menentukan mau take profit di mana, cuman kalau bagi saya maksimal dia bisa sampai di sini di harga 1970 dan dengan presentasinya 11,91% ya. Tapi kalau kalian masuk di DMFX ini dengan kalian udah cukup dengan 1% atau 2% atau 3%, ya udah nggak masalah. Itu bebas ya, fleksibel kalau untuk take profit itu bebas ya, tapi kalau untuk cut loss kalian harus patuh ya, dimana kalau kita sudah menyetujui bahwa di harga 1615 atau dia bergerak lebih dalam lagi atau lebih rendah lagi dari harga 1615 kita harus keluar dulu, harus lompat dulu, jangan terbawa arus ya. Karena kalau kita harus sampai ke bawah sini, cut loss kita dia sampai ke bawah sini dia ternyata harus cut loss juga, kita harus rela kehilangan sekitar 16,67% ya, dimana area ini adalah area resisten juga sebelumnya di sini ada resisten reject dan kemudian turun dan kemudian dia di breakout. Oke, seperti itu. Jangan sampai nunggu dia ke area sini. Jadi kalau sampai ke area sini dia ternyata kita harus cut loss juga, kita harus merelakan sekitar 16,67%. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau masuk sekarang kita cut loss kita satu tick aja di bawah area sini ya. Di harga 1615 tadi. Selanjutnya saham yang terakhir adalah saham PGAS.
Oke, saham PGAS hari ini ternyata IHSG naik, dia malah turun ya. Coba kita lihat PGAS ini sepertinya kan dia juga saham LQ45 ya di sini. Nah, dia termasuk saham LQ45 dan ternyata hari ini IHSG naik, dia malah minus, nggak minus ya, malah di sini tetap ya berarti. Dia open di harga 1410 dan closingnya di harga 1405, harusnya minus. Kok kenapa di sini keterangannya 0 ya, nggak berubah, harusnya dia minus ya hari ini. Oke, dan di sini juga secara 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 teknikalnya ternyata dia masih tertahan di area resisten ini ya, di mana area resisten ini adalah dengan batas atas 1435 dan batas bawahnya adalah 1420, di mana ini adalah area supportnya, dan di sini supportnya di breakdown dan sempat di retest di sini untuk menjadi area resisten, dan kemudian di breakout lagi di sini, dan kemudian dia nge-reject lagi di sini, dan sini menjadi area resisten. Berarti bisa dibilang PGAS sekarang saat ini masih berada di bawah area resisten, dan tapi dia masih berada di atas area support uptrendnya, di mana di sini sudah saya buatkan pola reversalnya ya, di mana sebelumnya di downtrend dan kemudian dia sudah bergerak ya, sudah terbentuk pola lowernya, semakin lama semakin tinggi. Di sini lowernya, sini lower high-nya, di sini lower high-nya, lowernya semakin lama semakin tinggi. Oke, jadi harapan kita dia bisa breakout dulu aja dari area resistennya ini, jadi itu sudah lebih menarik ya dibandingkan kita masuk sekarang. Jadi kalau masuk sekarang dia masih ambigu ya, masih tertahan di area resisten dan masih bisa juga dia reject ke bawah. Tapi kalau dia sudah breakout, kita bisa buy on breakout misal di harga sini. Misal di harga 1440 dengan cut loss kita di bawah support uptrend ini sekalian ya. Misal di harga 1385 dengan persentase cut loss kita adalah 3,82% dan resisten kita di sini. Resisten kita di sini di harga 1560 ya. Di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi dengan persentase take profit kita yang pertama adalah 8,33% dan cut loss kita adalah 3,82%. Oke, dan kalau dari RSI-nya juga saat ini masih kelihatan ya, dia masih tertahan di resisten resisten area 50. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali reject ke bawah atau dia kembali breakout. Jadi sama seperti posisi harga atau posisi candle sekarang, kita tunggu aja dia breakout sekalian untuk mengkonfirmasi bahwa saham ini posisinya sudah lebih menarik ya, dimana saat ini dia masih tertahan di area resistennya, jadi masih agak rawan kalau untuk kita masuk sekarang. Oke, jadi sekian aja ya, sudah ada 6 saham yang kita analisis hari ini, kita lihat pergerakannya, ada yang bagus untuk kita masuk, ada juga kita harus menunggu ya, menunggu momentum yang bagus untuk kita masuk. Jadi saham itu hanya seperti itu ya, jadi kita adalah menunggu momentum yang bagus, jangan memaksakan untuk masuk karena kita suka dengan saham tersebut, tapi tunggulah sampai momentum yang bagus dan kita baru masuk dan dapatkanlah cuan yang maksimal. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian like dan komen terserah apa aja di bawah sini untuk membantu saya mengembangkan channel ini ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.